Sebelumnya di sela-sela KTT ASEAN, Presiden Prabowo menggelar pertemuan bilateral bersama Laos dan juga Singapura. Dalam pertemuan ini, ketiga negara membahas peluang kerjasama ekonomi yang berkelanjutan. Presiden Prabowo bertemu dengan Perdana Menteri Laos Sonexay Sivandone dan juga Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong Syunsai secara terpisah. Pertemuan berlangsung tertutup, namun dalam suasana yang disebut produktif dan penuh kehangatan. Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Laos dalam memimpin ASEAN periode sebelumnya. Presiden pun menekankan bahwa hubungan bilateral Indonesia dan Laos selama ini terjalin dengan sangat baik. Namun demikian, Prabowo menilai perlu adanya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan volume perdagangan kedua negara. Sementara pertemuan Presiden Prabowo dengan Perdana Menteri Singapura membahas penguatan kerjasama bilateral dalam menghadapi situasi geopolitik yang tidak menentu. Prime Minister. Sektor potensial apa saja yang bisa dibahas dalam pertemuan kali ini? Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Sheha Al-Hadar dari Istana Negara Jakarta. Sheha, selamat sore. Apa saja kira-kira sektor yang potensial dibahas dalam tiga negara ini? Anggi dan juga pemirsa, selamat sore. Benar sekali bahwa kemarin memang Presiden Prabowo ini sudah melaksanakan pertemuan terpisah dengan Perdana Menteri Laos dan juga Perdana Menteri Singapura, yang mana di dalamnya tentunya ada pembahasan tentang penguatan kerjasama antar kedua negara, yang di dalamnya ada kolaborasi antar sektor yang saling menguntungkan. Kalau kita mengingat kemarin Menteri Luar Negeri Sugiono sudah mengungkapkan bahwa salah satu hal yang menjadi fokus utama dalam pembahasan antara Presiden Prabowo dengan Perdana Menteri Laos maupun juga Perdana Menteri Singapura ini merupakan kerjasama di faktor ekonomi atau di sektor ekonomi. Karena memang saat ini ekonomi global yang dianggap tidak menentu dan juga situasi global yang saat ini memang harus dihadapi bersama-sama. Kemudian juga ada sektor penguatan perdagangan antara Indonesia dan Laos maupun juga Indonesia dan Singapura. Untuk informasi selengkapnya kita dengarkan ungkapan dari Menteri Luar Negeri Sugiono berikut ini. Percakapan dalam pembicaraan kedua pertemuan bilateral tersebut, beliau menyampaikan bahwa perlu ada peningkatan hubungan kerjasama khususnya di sektor-sektor ekonomi, sehingga tadi apa yang disampaikan pada saat KTT pleno itu benar-benar bisa secara konkret dilaksanakan. Kemudian dari sesi retreat kita tadi membahas mengenai situasi di Myanmar dan langkah-langkah apa yang sepatutnya diambil oleh ASEAN dalam rangka menyelesaikan konflik yang ada di sana. Dan juga bagaimana kawasan ini, bagaimana ASEAN ini menghadapi situasi perubahan situasi geoekonomi yang terjadi. Anggi dan juga pemirsa, sebenarnya kalau sektor-sektor apa saja yang nanti akan dijajaki dalam kerjasama antara Indonesia dengan Laos maupun juga Indonesia dan Singapura ini belum dijelaskan secara rinci. Namun yang pasti kemarin Menteri Luar Negeri Sugiono ini sudah menegaskan bahwa langkah konkret dari Presiden Prabowo Subianto ini bukan hanya simbolisme saja, namun juga menunjukkan keinginan Indonesia untuk terus berperan aktif dalam negara-negara ASEAN, kemudian inginnya Indonesia terus untuk sama-sama bekerja sama dalam memperkuat sinergitas antar negara. Nah, kemudian setelah bertemu dengan Perdana Menteri Laos dan juga Perdana Menteri Singapura kemarin, Presiden Prabowo Subianto ini bersama dengan para pemimpin negara ASEAN lainnya juga sudah menandatangani deklarasi Kuala Lumpur tentang ASEAN 2045, yang dimana memang di dalamnya ini ada beberapa poin penting, dan Presiden Prabowo Subianto sendiri kemarin sudah mengatakan bahwa memang negara-negara ASEAN ini harus terus bekerja sama lebih kuat lagi, harus berjalan bersama-sama solid seperti itu ya, untuk tentunya menghadapi situasi global yang saat ini dianggap tidak menentu. Ada beberapa poin dalam deklarasi ASEAN tersebut, Anggi dan juga pemirsa, diantaranya tentunya untuk meneguhkan visi jangka panjang ASEAN, kemudian mendorong integritas kawasan, kemudian juga menanggapi disrupsi global yang dilakukan secara bersama-sama ataupun juga kolektif. Kemudian juga ada poin tentang mendorong kepemimpinan pemuda dan juga keterlibatan dari masyarakat sipil. Itu
itu merupakan beberapa poin-poin yang terdapat dalam deklarasi Kuala Lumpur yang kemarin sudah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga pemimpin-pemimpin negara ASEAN lainnya. Kemudian kalau untuk hari ini, Anggi dan juga pemirsa, pertemuan KTT ASEAN ini terus berlanjut, di mana Presiden Prabowo Subianto juga sudah menghadiri BIM EAGA yang ini merupakan Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, East Asian Growth Area, yang dimana di dalamnya memang membahas tentang penguatan konektivitas dan pembangunan ekonomi untuk subkawasan timur ASEAN. Nah, selain itu juga di dalam sidang KTT ASEAN ini Presiden Prabowo juga mengusulkan sejumlah hal seperti itu ya. Misalnya tadi Presiden sudah mengusulkan untuk masuknya Papua Nugini ke ASEAN, karena kita ketahui bersama bahwa sekarang ASEAN ini terdiri dari 10 negara, kemudian ada Timor Leste yang saat ini memang sebentar lagi akan secara resmi masuk ke ASEAN yang totalnya menjadi 11. Nah, tadi Presiden Prabowo Subianto sudah mengusulkan agar Papua Nugini ini masuk secara resmi ke dalam negara-negara ASEAN. Selain itu, Presiden Prabowo juga mengusulkan untuk hal-hal lainnya, diantaranya membahas isu Myanmar, kemudian juga mengusulkan agar sekretariat ASEAN ini semakin diperkuat, agar kerjasama antara negara-negara ASEAN ini terus solid seperti itu ya untuk menghadapi situasi-situasi global. Nah, untuk hari ini Presiden Prabowo Subianto juga terjadwalkan untuk pulang ke Indonesia pada sore hari dan akan bersiap untuk menyambut Presiden Prancis Emmanuel Macron yang dijadwalkan akan datang ke Indonesia pada malam hari pukul 10 malam nanti. Sementara itu, Anggi, kembali ke Anda. Syekha Al-Hadar melaporkan dari Istana Negara. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.